بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وطلابي رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ya pada pagi yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keafiatan, dan semoga antum juga di rumah sana berada dalam kesehatan dan keafiatan. Ini pertemuan kita yang kelima dalam pelajaran al-adab wal akhlaq, dan kita masih di adab dalam atau ketika bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Adab-adab yang perlu untuk kita ketahui atau miliki, bahkan amalkan di setiap kita bermuamalah dengan kalamullahi atau Al-Quranul Karim. Dan kita sampai pada adab yang ke-10. Silakan ya antum atau kalian buka PDF kalian dan lihat di adab yang ke-10. Min al-adab allati yanbaghi an nattasifa biha inda tilawatina atau qira'atina lil-Qur'anil Karim. Ada bacakan, yaqulu Syekh hafizahullah ta'ala, al-adabul ashir istihbabu tanzifil fam bisiwaki qabla tilawah. Adab yang ke-10 adalah dianjurkan untuk kita membersihkan mulut kita dengan siwak di setiap kita akan mulai membaca Al-Quranul Karim. Di sunnah hukumnya atau sangat dianjurkan bagi kita di setiap kita akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mungkin mempelajarinya, ya dianjurkan bagi kita untuk terlebih dahulu membersihkan mulut kita dengan menggunakan siwak atau bersiwak terlebih dahulu, baik itu menggunakan kayu siwak atau mungkin dengan benda-benda yang lain yang bisa memberikan kebersihan kepada mulut kita. Kenapa? Wadzalika ta'adduban ma'a kalamillahi. Ini sebagai tanda adab kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada ya Al-Qur'anul Karim. Fa innal qari'a lamma kana muridan li tilawati kalamillahi hasuna minhu an yatiba famu wa yunadhifahu bisiwaki atau bima yahsulu bihi tanzif. Karena sungguhnya orang yang akan membaca Al-Quranul Karim, ketika dia hendak membaca Al-Quran atau kalamillahi subhanahu wa ta'ala, sangat baik bagi mereka atau sangat dianjurkan bagi mereka, bisa dikatakan yang merupakan kebaikan bagi mereka, ya untuk membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Wa yunadhifahu bisiwak, dengan cara ya bersiwak atau membersihkannya ya dengan kayu siwak, au bima yahsulu bihi tanzif, atau mungkin dengan ya sesuatu yang lain yang bisa mendatangkan kebersihan bagi mulutnya. Wala syakka anna hadza ta'adduban ma'a kalamillahi, dan tanpa diragukan lagi dalam perbuatan seperti ini
itu merupakan ya sebuah adab, merupakan adab kita ya kepada Al-Qur'anul Karim. Wa qad yustanatsu lidzalik, adapun dalil yang menjelaskan akan dianjurkannya kita membersihkan mulut terlebih dahulu sebelum kita mulai membaca Al-Qur'anul Karim. Ini hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkisah ya tentang bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama lit-tahajjudi minal laili yashusu fahu bis-siwak. Ya dahulu merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap bangun ya untuk salat tahajud, yang di sana beliau akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Beliau selalu yashusu fahu bis-siwak, selalu membersihkan mulut beliau ya dengan menggunakan siwak, atau beliau bersiwak terlebih dahulu. Jadi ini jelas yang merupakan kebiasaan atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat dianjurkan untuk mengikuti beliau. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang ke-11. Minas sunnati al-isti'adzatu wal basmalatu inda tilawah. Dan merupakan sunnah, ya adab yang ke-11 yang merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-isti'adzah. Ya, kita berta'awudz terlebih dahulu, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan al-basmalah, yang mengucapkan atau menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Inda tilawah, ketika kita hendak membaca Al-Qur'an Karim. Lantas apa hukumnya kita baca al-isti'adzah dan juga basmalah ketika akan membaca Al-Qur'anul Karim? Kita lihat. Yaqulu asy-syaikh hafizahullah taala minas sunnati al-isti'adzatu qabla tilawah. Ya, adapun al-isti'adzah, berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini juga yaitu merupakan ya sunnah yang para ulama kita mengatakan ini hukumnya wajib. Kapan? Qabla tilawah, sebelum kita memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala, adapun dalil yang menjelaskan akan ya wajibnya perkara ini, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian hendak ya membaca Al-Qur'anul Karim, maka fasta'idz billah, maka Allah memerintahkan di sini menggunakan fi'il amr, memerintahkan kepada kita ya untuk meminta perlindungan kepadanya dari gangguan ya syaitan yang terkutuk. Dan sebuah kaidah dalam ya usul tafsir, para ulama kita mengatakan kullu amrin waridin ya fil Qur'ani aw sunnah yaqtadi al-wujub. Ya, kalau ada kata perintah yang muncul dalam Al-Qur'anul Karim, ini menunjukkan akan ya hukum sebuah perkara. Nah, di sini wajib hukumnya kita meminta perlindungan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim. Al-amru yaqtadil wujub. Ya, kata perintah yang ada di sini menunjukkan akan hukumnya wajib. Wa minas sunnati ma rawahu Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Adapun dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ini datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Qala kana Rasulullah SAW, ya beliau mengkisahkan tentang bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad SAW idza qama min al-laili kabbara thumma yaqul, ya ketika beliau hendak salat tahajud di malam harinya, beliau bangun kemudian kabbar, bertakbir. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini bacaan doa iftitah. Thumma qala, setelah itu beliau mengatakan la ilaha illallah
ya 3 kali. Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar juga 3 kali. Kemudian setelah itu beliau berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini bacaan ta'awudz yang Nabi kita Muhammad SAW beliau baca sebelum beliau membaca ya ayat-ayat Al-Quran di dalam surat tahajud beliau. Fatahsulu lana min al-ayah wal hadith sighatan isti'adah. Dari hadis yang ada di sini kita akan diberikan faedah apa itu bentuk-bentuk isti'adah. Ya, bentuk-bentuk isti'adah yang bisa kita ucapkan sebelum kita membaca atau mulai membaca Al-Quranul Karim. Bentuk yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentuk yang biasa kita gunakan. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang kedua, agak panjang, ini yang paling panjang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan bentuk yang ketiga adalah a'udzu bis-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Dari 3 bentuk yang ada, mana yang paling afdal? Ya, jawabannya tidak ada yang lebih afdal dari ketiganya. Yang paling baik itu ya kita menyelang jaring. Ya kita menggunakan ketiga bentuk ini ya dalam waktu-waktu yang berbeda. Sehingga dengan itu kita bisa menguasai semua ya sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW dalam penyebutan al-isti'adah. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Kemudian pengarang kitab ini mengatakan fayustahabul qari an ya'mal bihadhihi wa hadhihi. Ya, sangat dianjurkan bagi seorang pembaca Al-Qur'an ya untuk menggunakan ketiga isti'adah yang ada. Mungkin di kali pertama menggunakan bentuk yang pertama, di kali yang kedua membaca Al-Quran menggunakan bentuk yang kedua, di kali yang ketiga menggunakan yang ketiga, dan begitu ya selang-seling. Wa faidatul isti'adah, adapun faidah kenapa kita dianjurkan bahkan diwajibkan di sini membaca isti'adah sebelum kita mulai membaca Al-Quran. Di antara alasannya, tujuannya liyakun syaitanu ba'idan an qalbil mar'i. Ya semata-mata untuk menjauhkan gangguan syaitan ya dari hati kita. Wa huwa yatlu kitaballahi, sedangkan kita ketika itu sedang membaca Al-Qur'an, hatta yahsul lahu bidzalika tadabburul Qur'an. Agar kalau kita dibebaskan dari gangguan syaitan, hati kita terbebas dari gangguan-gangguan syaitan, tentunya kita bisa dengan mudah untuk mentadabburi ya ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Wa tafham ma'ani, kita bisa dengan mudah memahami makna-maknanya. Wal intifa'u bih, dan ya ayat-ayat yang kita baca ini bisa berkhasiat dalam diri kita. Baik itu ya untuk memberikan hidayah kepada kita, untuk memberikan pengobatan kepada kita, atau manfaat-manfaat yang lain yang sudah Allah janjikan dalam Al-Quranul Karim. لأن هناك فرق بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأ القرآن له وقلبك لاهٍ. Tentunya beda ya antara orang-orang yang membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan hati yang lalai. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan amal basmalah itu, adapun apa hukum mengucapkan basmalah ketika membaca Al-Quran Al-Karim, fahiya sunnatun. Ini baru hukumnya sunnah. Ya, boleh kita baca, boleh tidak. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu annahu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkisah, dahulu kami pernah bersama Nabi kita Muhammad SAW suatu ketika. Idh aghfa ighfa'atan, tiba-tiba Nabi kita pingsan. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman, ketika sadar beliau angkat kepalanya sambil tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah, kami pun bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu tersenyum atau tertawa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab,
an unzilat alayya anifan suratun, ya sungguh telah turun kepadaku barusan saja sebuah surat. Kemudian beliau membaca surat tersebut dengan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi di sini faedahnya bahwasanya membaca isti'adzah itu hukumnya wajib di setiap kita akan membaca Al-Qur'anul Karim. Adapun basmalah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ini hukumnya sunnah. Ya, kapan? Setiap kita membaca Al-Quran di awal-awal surat. Ketika kita ingin mulai membaca Al-Quran di awal surat, maka disunahkan kita membaca ya basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Namun kita hendak membaca Al-Quran melalui tengah-tengah ayat atau tengah surat, maka di sini ya hukumnya jaiz. Boleh kita baca, boleh juga kita meninggalkannya. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, yang terakhir di sini ada sebuah masalah yang disertakan oleh pengarang kitab ini. Apa masalahnya? I'tada an-nasu an yunhu tilawatuhum biqauli sadaqallahul azim. Fahal hadha ala dalilin sahih? Ya, tentunya ini ya kebanyakan manusia, mungkin bisa kita di kampung-kampung kita atau mungkin di desa-desa yang lain, kampung yang lain, di mana manusia atau saudara-saudari kita kaum muslimin ketika mengakhiri bacaan Al-Quran mereka selalu mengatakan sadaqallahul azim. Mereka menutup bacaan Al-Qurannya dengan sebuah ungkapan sadaqallahul azim. Fahal ala hadha dalilun sahih? Apakah ini ucapan yang baik, dan apakah ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan disyariatkannya kita atau dianjurkannya kita menutup bacaan Al-Quran kita dengan mengatakan perkataan tersebut sadaqallahul azim? Maka masalah ini dijawab oleh lajnah daimah. Beliau mengatakan al-jawabu la dalila ala qawli sadaqallahul azim inda intihai min tilawah. Sungguh tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan akan disyariatkannya kita mengucapkan sadaqallahul azim ketika kita hendak mengakhiri bacaan Al-Quran kita. Maksudnya apa? Maksudnya ungkapan seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kita menganggapnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin beribadah kepada Allah, tentunya kita harus melihat apakah ada contoh atau tidak ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah-ibadah yang akan kita dekatkan diri kita dengannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh yang pertama keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua membutuhkan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dahulu Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukannya atau tidak? Kalau pernah, maka kita lakukan. Karena begitulah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau tidak, maka kita lebih baik meninggalkannya. Kenapa? Karena ini perkara-perkara yang baru yang kita dicela melakukannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga amal-amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang sama sekali tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka sungguh amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, sehingga di setiap kita hendak melakukan sebuah amalan, apalagi amal ibadah yang kita ingin mendekatkan diri kita dengannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus hadapkan di hadapan kita dua syarat. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus sesuai dengan ajaran atau contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.